Oke, halo teman-teman. Selamat datang lagi di channel saya di Rimba Borneo. Apa kabar semuanya? Nah, kali ini saya sedang ingin mengupdate ya. Kurang lebih mungkin nggak sampai 1 bulan yang lalu ya, atau 3 minggu yang lalu saya sudah membuat video tentang Hygrophila pinnatifida dan Anubias. Nah, sekarang saya ingin melakukan update. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini yang kemarin itu yang baru tanam ya, pinnatifidanya. Terus kemudian ininya sudah agak lama. Nah, sekarang setelah kurang lebih 3 minggu pasca video terakhir ya, bisa teman-teman cek di link di deskripsi atau di sini di atas ini. Oke, di situ. Nah, sekarang saya ingin menunjukin gimana sih perkembangannya. Oke. Nah, jadi teman-teman, kalian lihat ya. Ini adalah Hygrophila pinnatifida. Nah, ini kurang lebih ya 1 bulan lebih lah ya pasca tanam ya. Nah, dia pinnatifida ini memiliki pola pertumbuhan yang cukup unik teman-teman. Jadi dia mengeluarkan sulur ya. Nah, teman-teman bisa lihat itu. Oke, jadi sulur inilah yang menjadi cikal bakal tanaman baru ya, atau anakannya gitu. Jadi nanti ketika sulur ini sudah cukup besar bisa kita panen. Nah, nanti sulurnya ini akan tumbuh kayak gini juga ya. Dia akan ke atas ya pada setiap tunas-tunasnya ini ya, dia akan ke atas, jadi tidak selalu merambat ya. Ketika udah mentok dia akan ke atas. Pertumbuhannya bagus teman-teman, bisa kalian lihat ya ini. Oke, ini padahal kurang lebih baru ya 1 bulan lah ya pasca tanam. Dan untuk yang mungkin belum pernah melihat video saya sebelumnya, nah medianya ini pasir silika teman-teman ya, pasir silika kasar ya. Ini kekasarannya ya kurang lebih segula pasir, lebih besar sedikit ya dari gula pasir ya. Oke. Nah, sebaiknya sih lebih kasar ya. Sekacang hijau itu jauh lebih bagus lagi daripada yang ukuran segini. Itu karena dia akan lebih berpori. Oke. Nah, kita lihat yang sebelah sini. Nah, ini dia. Ini yang sudah lebih dahulu ya, teman-teman. Nah, kalian lihat ini. Oke, tuh, kalian lihat tuh. Ini adalah Hygrophila pinnatifida yang sudah 2 bulan ya pasca tanam ya teman-teman ya. Nah, dia udah cukup rimbun seperti ini. Jadi metode saya yang saya gunakan ini bisa terbukti sukses. Jadi begini teman-teman, untuk metode menggunakan pasir ini dia memiliki minim resiko ya, ketimbang menggunakan tanah, yang mana di tanah itu rawan untuk jamur ya, pembusukan, anaerob, terus kemudian hal-hal lain yang mungkin bisa muncul di media tanah gitu. Dan ini kan bersih, jadi ketika panen juga akan lebih mudah. Nah, karena sebagian besar di antara kita itu hidup di daerah yang hangat ya, bukan dataran tinggi, jadi media seperti ini itu universal, bagus daripada media tanah untuk tanaman Hygrophila pinnatifida ini gitu. Kecuali kalau kalian hidup di daerah dingin ya, terus kemudian di situ airnya juga bagus, ya pakai tanah masih bisa kok hidup pinnatifida gitu. Cuma untuk di daerah yang dataran rendah seperti di Kediri gitu ya, di perkotaan itu media silika seperti ini itu sangat bagus sekali pertumbuhannya. Kalian lihat tuh. Oke, cukup memuaskan lah menurut saya. Nah, ini Nesia golden. Jadi tidak hanya pinnatifida tapi stem-stem lain, cryptocorin juga bisa gitu. Jadi hampir semua tanaman bisa masuk di sini. Anubias juga masuk. Echinodorus bisa, cryptocorin lebih bagus lagi gitu. Nah, saya juga ada menanam lobelia di sana. Oke, jadi saya ingin mencoba lobelia yang biasanya saya tanam di tanah, saya tanam di media silika. Hasilnya cukup bagus teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ya. Oke. Nah, untuk perawatannya sama aja ya. Jadi saya menggunakan pipa seperti ini, yang kemudian saya hidupkan setiap 1 jam pakai timer. Untuk pupuknya ya, bisa teman-teman lihat. Saya di sini menggunakan Osmocote Decastar ya teman-teman ya, yang seri apapun bisa kalian pakai kok. Oke. Dan kemudian saya juga tambahin nutrisi hidroponik karena kebutuhan nutrisinya itu mungkin tidak bisa tercukupi 100% ketika hanya menggunakan Decastar gitu. Kalau pengalaman saya sih dengan menambahkan pupuk hidroponik dia akan lebih subur. Nah, cuma minusnya ya itu media tanamnya bisa hitam-hitam gini, keserang alga, lumut gitu apabila menggunakan pupuk hidroponik. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat di situ bagaimana kondisi busi palandra saya setelah 2 bulan pasca tanam. Oke, kita masuk ke greenhouse. Oke, sebelum ke greenhouse,
yang buce saya ingin menunjukin yang anubias. Ini adalah anubias broadleaf teman-teman, sudah menuju dewasa ya, atau mungkin udah dewasa. Nah ini sudah setengah telapak tangan ya, daunnya cukup besar. Dan bucinya itu ada di sebelah sini. Nah ini yang masih coklat-coklat ini trident teman-teman ya. Jadi saya mendatangkan dari Kalimantan untuk saya budidaya ya, masih jelek. Nah ini yang sudah bagus ini udah lebih lama saya pelihara. Kalian lihat itu sudah menumbuhkan daun-daun baru. Ini Microsorghum petrepus trident. Oke, dan yang ini baru datang. Ini masih wild ya, masih dari alam, dan ya tentunya saya budidaya gitu. Tuh, bisa kalian lihat ya. Ini adalah Buce Palandra. Tetap sama, medianya adalah pasir silika teman-teman. Oke, bisa kalian lihat. Nah, bisa kalian lihat ya. Itu. Nah, Buce Palandranya ini dia daunnya besar-besar teman-teman. Ini menandakan bahwa dia sudah subur ya. Dibandingkan awal tanam kamaran kan masih sangat minim. Nah, sekarang beginilah kondisinya. Tuh, bisa kalian lihat ya. Nah, ini nih yang namanya bener-bener pure budidaya teman-teman. Oke, kalian lihat ya. Kenapa saya bilang pure budidaya? Karena ini ya sejarahnya untuk jenis ini ya, dan jenis yang ini, yang gelap ini. Oke. Ini bener-bener saya perbanyak dari satu batang gitu teman-teman. Selama kurang lebih 2 tahun, dan sekarang sudah menjadi ratusan. Awalnya sih daun air. Jadi sejarahnya itu jenis Buce Palandra ini saya datangkan awalnya dari Kalimantan Tengah teman-teman, masih beli dari alam ya. Lalu dari sekian banyak yang saya punya dalam kolam itu, ada satu yang adaptasinya itu menarik teman-teman, yaitu daunnya menjadi hijau stabilo gitu. Nah saya tertarik tuh, teman-temannya yang lain semuanya adaptasinya hijau biasa gitu ya, itu hijau stabilo. Akhirnya saya ambil lah dari satu rhizome itu, saya perbanyak, dan jadilah jenis ini ya. Ini masih belum saya kasih nama, dan kesemuanya ini adaptasinya pasti warnanya hijau stabilo, dan dia memiliki karakter yang cukup bagus karena dia pertumbuhannya cepat teman-teman. Nah, oke, kalian lihat ini. Nah, ini daunnya sudah mulai gede-gede teman-teman tuh ya. Nih, cakep teman-teman. Nah, berbeda dengan orang-orang yang ngakunya budidaya gitu ya, tapi itu hanya rekondisi. Ya itu bukan budidaya, tapi rekondisi teman-teman. Apakah itu jadi masalah? Ya nggak masalah juga sih, bebas-bebas aja gitu, nggak ada yang menentangkan. Nah, cuma apabila itu memang budidaya, maka ya dia harus benar-benar pure ya, memperbanyak anubias itu dari tunas atau dari biji, tidak lagi melibatkan alam gitu. Nah untuk ini sih masih belum saya rilis ke publik ya teman-teman ya. Nah gitu, karena masih saya perbanyak dulu, mungkin setengah tahun lagi barangkali ya baru bisa kita rilis ke publik. Jadi doakan aja lancar budidayanya. Nih kalian lihat ya, daunnya cakep teman-teman tuh, besar-besar ya. Yang mana awalnya itu masih daun air ya, layu, saya tanam di sini, dan sekarang sudah cantik banget teman-teman. Oke, coba saya cabut satu ya. Yang mana nih? Nah, yang ini. Kita lihat kalau ini memang buce yang sudah lama. Kita lihat dari akarnya. Akarnya pasti bagus. Nih. Ini agak susah nyabutnya karena akarnya dalam banget teman-teman. Nah, ini dia. Nah, tuh. Lihat, akarnya sangat putih teman-teman ya. Ini menandakan hasil budidaya. Jadi kalau hasil budidaya pasti seperti ini, akarnya panjang-panjang dan bersih gitu. Untuk tangkapan alam ya kalian bisa tahu sendiri ya. Akarnya itu ala kadarnya, dan mungkin pendek, hitam, coklat. Dan daunnya juga ada yang bolong, terus kemudian ada yang rusak ya, karena memang hasil tangkapan alam gitu. Nah, setelah panjang kayak gini nanti saya potong teman-teman. Setelah kita potong ya, dia akan menumbuhkan tunas. Jadi perbanyakannya itu dengan cara kita potong ya, sama persis seperti anubias. Nah, contoh yang sudah saya potong mana nih? Nah, ini. Oke. Ini bekas dipotong. Bisa kalian lihat itu batang utamanya sudah pernah terpotong ya. Dan dia sudah menumbuhkan tunas. Ini juga sama, ini bekas potongan. Dia sudah menumbuhkan tunas, ini juga sama. Nah, ini
yang sudah banyak cabangnya, sudah besar-besar ini bekas dipotong ya teman-teman ya. Itu dia akan banyak bercabang kalau sudah pernah kita potong gitu. Jadi kalau nggak kita potong ya dia tumbuh dan anakannya hanya sedikit gitu. Nah ini bekas potongan juga, dia menumbuhkan banyak tunas gitu. Oke, sungguh luar biasa teman-teman. Kalau kita budidaya itu ada kepuasan tersendiri yang bisa kita dapatkan apabila dia tumbuh subur ya. Itu rasanya wah, lega gitu. Ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau memang kalian suka bener-bener gitu ya, bukan hanya karena uang gitu. Ini yang jenis brown. Jadi sama yang hijau itu ya, ini masih satu spesies ya. Nah ini masih satu spesies, cuma dia beda form atau beda warna gitu. Itulah hasil tangkaran di alam ya, atau tumbuh dari biji. Walaupun dia satu spesies, dia akan random hasilnya. Namun setelah dibudidaya seperti ini ya hasilnya akan, kalau memang brown ya brown terus, kalau memang daunnya bulat ya akan seragam bulat, tidak keluar lonjong, tidak keluar oval gitu ya. Gitu. Itulah kelebihannya budidaya, kalian bisa mendapatkan tanaman yang 100% identik. Tuh, cakep kan? Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Apabila ada pertanyaan kita diskusikan ya. Jadi saya hanya ingin mengupdate kondisi farm Busipalandra dan Hygrophila binativida. Sampai jumpa teman-teman.